dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini sudah sangat masyhur, sering kita dengar, yang mana Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina." Kata Nabi, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang melampaui umur tersebut. Kita lihat saja tahun lalu banyak di antara kita yang sholat tarawih sebelah kita mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan umur 60 sampai 70 tahun itu sangat singkat. Dan kita juga belum tahu apakah kita tahun depan masih bisa menikmati tarawih atau tahun ini kita bisa selesai tarawih sampai 30 hari, kita belum tahu. Semangat dari hadis ini, izinkan saya sampaikan, ini saya ambil dari Dr. Musyafaat dari ini, beliau adalah dari lulusan Madinah. Jika waktu 70 tahun saja kita harus berbanting tulang untuk mencari bekalnya, lalu sudahkah kita banting tulang untuk kehidupan di alam barzah yang mungkin bisa sampai ribuan tahun? Setelah alam barzah, kita harus dibangkitkan dan hidup dalam waktu yang sangat lama. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ingat, ketika itu tak ada yang berguna kecuali amal baik kita. Tak ada pakaian, tak ada sandal. Matahari hanya berjarak 1 mil dan tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kehidupan setelah kehidupan dunia ini jauh lebih lama dan jauh lebih berat. Tentu itu memerlukan usaha mengumpulkan bekal yang jauh lebih banyak dan jauh lebih intens. Oleh karena itu, lihatlah diri kita, sudahkah kita mempersiapkannya? Lihat firman Allah dalam sebuah firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18, dan ayat ini sering kita dengar dibacakan oleh imam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari dua sabda Rasulullah dan firman Allah ini, maka dalam kesempatan ini saya pikir di bulan Ramadan ini, dalam menyambut Ramadan ini, kesempatan semua bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal dan meningkatkan ketakwaan. Bagaimana beliau menyampaikan, usia 60 sampai 70 tahun saja kita banting tulang mencari nafkah dari subuh kadang sampai malam untuk bekal dunia. Padahal bekal di akhirat sangat panjang. Kita lihat saja dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang 1400 tahun itu di alam barzah, di dalam kubur, belum dibangkitkan. Bagaimana dari zaman Nabi Adam. Dan kita wafat tahun ini, kita juga tidak tahu apakah 1000 tahun lagi kita di alam barzah sampai dibangkitkan. Lalu saat dibangkitkan kita juga masih akan mengalami ribuan tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, inilah kesempatan kita di bulan Ramadan. Ada dua amal yang kata ulama di bulan Ramadan ini yang kita lakukan tanpa kita mohon ampun kepada Allah, otomatis Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ada dua amalan kata ulama. Amalan apa itu? Kita lihat dari hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya telah lalu akan diampunkan. Nah, dari hadis ini ada satu lagi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat, maksudnya sholat malam, di sini kita lakukan sholat tarawih, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Jadi ada dua amalan ini yang otomatis tanpa kita mohon ampun kepada Allah, otomatis akan Allah ampunkan. Sekarang sebelum saya akhiri, saya ingin menekankan sedikit apa yang ulama sampaikan, makna dari imanan dan wahtisaban. Karena dalam hadis ini ada dua kata penting, imanan wahtisaban
baru Allah ampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Imanan ini maksudnya apa? Kata ulama, imanan ini adalah, yang dimaksud dengan imanan adalah berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Jadi imanan kita melakukan dengan penuh imanan. Kita yakin, kita jangan, kalau kata Ustadz Firanda, saya mendengar dari penjelasan beliau, kita jangan seperti melakukan rutinitas biasa. Sholat, puasa, tarawih sudah berjalan begitu saja. Puasa juga berjalan seperti itu saja, seperti rutinitas yang kita lakukan. Tapi hadirkan di diri kita ada pertama imanan, bahwa ini kewajiban dari Allah yang kita yakini. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu kita hadirkan pada diri kita rasa harap. Rasa harap yang sangat tinggi bahwasanya dengan kita berpuasa ini Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Jadi jangan kita, ini hal yang biasa, puasa ya puasa setiap tahun, lalu tarawih ya tarawih setiap tahun. Tidak ada rasa ihtisab pada diri kita bahwa berharap kepada Allah, semoga dengan aku berpuasa, dengan aku sholat tarawih tiap malam, maka Allah akan ampunkan dosa-dosaku yang telah lalu. Demikian dua makna dari imanan wa ihtisaban, semoga kita bisa pahami dan semoga kita hadirkan dalam diri kita bahwa dua kandungan dari hadis ini benar-benar kita hadirkan dalam diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.